Nah, jadi sebenarnya begini ya, Bapak Ibu sekalian. Kita balik lagi ke IHSG-nya dulu ya. IHSG kita itu gak kemana-mana. Sudah lebih dari 5 tahun ya. Jadi bukan sekedar pas pandemi. Sejak tahun 2018 IHSG kita waktu itu 6.600, sekarang 6.900. Itu pun karena dikerek lah sama saham-saham seperti Bayan Resources, lalu Aman Mineral yang dia naik secara tidak wajar, market cap-nya besar, alhasil IHSG-nya jadi naik seperti itu. Kalau kita tidak melihat, kalau bukan karena pengaruh dari saham-saham market cap besar yang naik secara tidak wajar tersebut, harusnya IHSG kita mungkin malah bisa turun itu dibanding tahun 2018 lalu tuh. Mungkin IHSG kita sekarang cuma 6.400 atau 6.500 harusnya ya. Nah, tapi intinya ya pergerakan pasar yang nggak kemana-mana ini berpengaruh Pak terhadap saham-saham yang big caps, terutama yang memang ada back story-nya. Jadi gini, kalau Pak David perhatikan, memang BCA sama BRI naik terus. Karena apa? Kinerjanya bagus, nggak ada masalah. Prospek kedepannya pun ya cerah lah, karena namanya perbankan kinerjanya ngikutin ekonomi aja. Kalau memang ekonomi bagus ya bagus, kalau ekonomi lagi jelek, jelek. Dan terutama namanya dua bank besar ya, dia agregat lah dari ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tapi kalau Astra, ya, Astra itu ada beberapa backstory. Yang pertama, dia itu kan perusahaan nggak murni otomotif dong. Pak David pasti tahu lah, ada batu bara, ada sawit, apa itu? Komoditas Pak. Harganya fluktuatif. Kadang batu bara naik, tapi bisa turun juga. Dan memang batu bara sudah turun. CPO juga sama, sawit ya, naik tapi lalu turun. Orang tuh jadi selalu berusaha menebak-nebak besok kinerjanya bakal bagus atau enggak dan seterusnya. Tebak-tebakan seperti itu tidak diperlukan untuk saham seperti BCA. Udah bagus terus lah kinerjanya gitu loh. Nggak perlu, udah kita merem aja juga aman gitu. Astra nggak bisa begitu Pak. Lalu Telkom, ya. Telkom juga harusnya secara prospek kinerja itu bagus. Nggak ada masalah dia. Betul, namanya internet, siapa yang nggak pakai internet hari ini, ya kan? Teknologi informasi segala macam. Teknologi kan dia, hubungannya seperti itu. Tapi apa backstory-nya? Saham Goto Pak, kan dia beli Goto banyak melalui anak usahanya Telkom. Mungkin banyak orang investor retail nyangkut di Goto, tapi ya berapa sih? Paling cuman berapa ratus ribu, berapa juta. Telkom ini nyangkutnya berapa Pak? 6 triliun Pak. Nggak tahu sih berapa triliun, tapi intinya gede banget. Ya, gede banget. Dan lucunya, menariknya, Astra juga sama, nyangkut di Goto. Astra juga ada pegang Goto juga di situ gitu. Ya saya nggak tahu pertimbangan kedua perusahaan ini apa di Goto ya. Saya nggak tahu lah. Mungkin ya, mungkin memang Goto ini ada prospek bagus nih dalam jangka panjang banget, saya nggak tahu lah. Tapi yang jelas kita tahu sekarang harga sahamnya berapa? Jeblok kan? Di bawah 100 perak ya kan. Sedangkan Astra dan juga Telkom ini belinya di harga tinggi. Makanya Pak David lihat itu laporan keuangannya. Labanya sebenarnya aslinya naik, tapi ada kerugian investasi yang belum direalisasi, alhasil labanya turun jadinya gitu. Investor nggak suka Pak. Investor tuh nggak suka. Kadang begini ya, kayak Astra nih, sebenarnya dia yang lain-lain cuan semua gitu. Cuman satu ini doang yang nyangkut gitu. Tapi tetap aja itu terus yang diingat-ingat gitu sama orang-orang gitu loh. Jadi kayak aib gitu loh, seperti itu gitu. Kan gini ya, kalau kita ngomongin orang itu kan paling enak ngomongin kejelekannya ya kan, bukan kebagusannya gitu loh. Itu juga berlaku di pasar modal Pak. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang dia tidak sempurna, ada satu problem, meskipun mungkin sebenarnya yang lain-lainnya bagus, ya itu terus yang diingat-ingat orang gitu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya ya, kan kita udah cuan nih dari BCA dan kawan-kawan ya. Apakah kita mending profit taking lalu masuk ke Astra dan juga Telkom ini, atau justru sebaliknya Astra dan Telkom ini kita jual karena ya kita nggak tahu mau sampai kapan gitu loh kinerja perusahaan bakal gitu terus ya. Lalu masukin aja ke BCA dan kawan-kawan karena ya tutup mata itu sih sampai jangka panjang juga dia akan naik terus gitu. Nah kalau kayak gitu tergantung preferensi Pak David. Kalau Pak David horizonnya 5 tahun ke depan,
Ya udah, Astra sama Telkom mending jual aja sih Pak. Mending jual aja gitu ya. Lalu pindah, tapi jangan BCA ya. BCA juga udah lumayan mahal juga. BNI dari kemarin-kemarin jagoan saya di antara 4 bank terbesar itu BNI. Memang agak naik sekarang, lagi naik ya. Tapi kalau misalnya besok-besok turun lagi, bolehlah tambah itu. Dalam jangka pendek, 4 ini nih memang naiknya kadang suka balapan gitu. Siapa yang duluan, ada yang ketinggalan seperti itu. Tapi dalam jangka panjangnya, ya biasanya mereka eventually naik semua. Seperti itu. Cuman, kalau Pak David horizonnya tidak selama itu, maka ada peluang memang dari penurunan Telkom dan juga Astra ini. Astra beberapa waktu yang lalu Pak, setahun yang lalu kalau nggak salah, itu pernah turun sampai 5.200 Pak. Pernah sampai 5.200. Actually waktu itu saya sendiri beli Pak. Saya beli di harga 5.700 kalau nggak salah. Jadi sempat nyangkut dulu ya, dari 5.700 turun sampai 5.200, tapi habis itu naik. Ya begitu naik ya kita jual. Memang secara persentase kenaikannya nggak banyak. Nggak seperti saham-saham kecil yang bisa naik puluhan bahkan ratusan persen. Tapi kan Astra ini kan ya aman lah. Kita tahu memang ada masalah di Gotoh, tapi perusahaannya aman. Nggak ada kasus, nggak ada apa. Jadi kalau kita bisa dapat di harga yang terbaik, meskipun mungkin profitnya secara persentase kecil, cuma 10% misalnya, tapi kan dia blue chip, liquid. Artinya apa? Kita bisa beli banyak Pak David. Nggak usah kita beli cuma 1 lot, 2 lot. Kita beli banyak sekalian, sehingga meskipun cuma 10%, tapi secara rupiah bisa cukup besar gitu. Saya sendiri sekarang ini lagi nunggu Pak David, Astra ini di harga 5.900 mungkin. 5.900 lah. Atau ya 6.000 pas, 6.000 pas ini kan psikologis banget ya. Jadi mungkin agak susah untuk turun di bawah itu gitu loh. Tapi kalau dia dikasih di harga segitu, kalau ada cash nih, boleh beli lagi gitu. Telkom 3.400 lah, 3.300. Beberapa waktu dulu juga kan dia pernah di harga segitu gitu dan agak lama gak naik lagi. Dua perusahaan ini dalam jangka panjang sebenarnya mungkin prospeknya bagus juga ya. Tapi ya Gotoh itu sih ya. Jadi saya nggak bisa bilang lagi gitu loh. Cukup Pak David?